sudah bekerja nih, terus kecelakaannya itu di lokasi tempat kita bekerja, terus dan lingkungan kita bekerja. Misal kita terjadi kecelakaan atau saya bekerja di kantor, terus saya duduk dan terbentur, atau mungkin ada orang tersandung dan mengakibatkan saya terbentur, kepala saya terbentur dan membutuhkan perlindungan. Atau mungkin saya bekerja dalam proyek yang besar dan menggunakan alat-alat berat, dan terjadilah alat-alat berat itu jatuh ke dalam tubuh saya sehingga saya membutuhkan pengobatan, saya mungkin membutuhkan harus dirawat di rumah sakit. Itulah situasi ketika kita mengalami kecelakaan di lokasi bekerja. Yang kedua yaitu kecelakaan dalam perjalanan. Jadi teman-teman, tidak ada seorang pun yang berharap mengalami kecelakaan, benar bukan? Tentu benar. Sayangnya terkadang hal ini tidak bisa kita hindari ketika dalam perjalanan kita menuju untuk bekerja atau pulang bekerja atau mau pergi juga dalam bekerja. Tidak menutup kemungkinan untuk kita terjadi kecelakaan dalam perjalanan. Jadi ketika hal ini terjadi, maka jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung resiko finansial yang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada yang namanya PAP. Apa itu PAP? Penyakit akibat pekerjaan. Jadi teman-teman, selain beberapa profesi dari resiko kecelakaan yang sangat tinggi, ada juga profesi yang rentan terkena penyakit akibat pekerjaan. Mungkin teman-teman memiliki pekerjaan di perusahaan pabrik yang mengharuskan kita memakai kostum baju, memakai masker, atau mungkin polusi udara yang sangat kena ketika kita bekerja, dan itu juga sangat rentan untuk kita terkena penyakit pernapasan, penyakit jantung, atau penyakit bekerjaan lah yang berkaitan dengan cairan kimia, sehingga itu membuat rentan dan terserang berbagai penyakit akibat paparan kimia, dan itu merupakan penyakit akibat pekerjaan. Lalu apa saja yang jaminan sosial berikan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat terjadi kecelakaan? Berikut diantaranya ketika teman-teman memiliki kecelakaan, baik itu kecelakaan di dalam bekerja, penyakit akibat pekerjaan, atau mau pergi bekerja. Ada beberapa jaminan sosial yang akan kita mendapatkan finansial dari CKK BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu bebas biaya perawatan sesuai indikasi medis. Yang kedua, dalam BPJS Ketenagakerjaan ternyata teman-teman ada yang namanya perawatan home care jika diperlukan atas rekomendasi dokter. Jadi jika teman-teman memerlukan home care atau tidak perlu biaya atau tidak perlu harus ke rumah sakit, teman-teman boleh dirawat inap di rumah, itu namanya home care. Yang ketiga ada santunan sementara, atau teman-teman ketika mengalami pekerjaan terus memang nggak bisa lagi bekerja, dari pihak BPJS memberi santunan sementara tidak mampu bekerja, atau yang biasa disebut kayak SSTMB. Yang keempat yaitu ada santunan cacat jika kecelakaan mengakibatkan terjadinya cacat. Atau mungkin teman-teman ketika dalam bekerja, terus ketika kita kecelakaan dalam bekerja, ternyata kita mengalami cacat, dan kita akan mendapatkan santunan cacat di BPJS Ketenagakerjaan. Yang kelima yaitu ada rehabilitasi berupa alat bantu atau alat ganti jika mengalami kehilangan bagian anggota tubuh akibat kecelakaan. Atau mungkin teman-teman, misalnya contohnya begini teman-teman kecelakaan bekerja, dan ketika kita atau jari manis ini, atau jari manis, jari telunjuk, jari jempol, kita kehilangan ketika kita dalam kecelakaan bekerja, dan itu akan diganti atau akan dibantu oleh setiap teman-teman peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau yang biasa disebut direhabilitasi lah, berupa alat bantu atau alat gantinya. Terus yang terakhir yaitu santunan kematian jika teman-teman mengalami kecelakaan bekerja dan mengakibatkan meninggal dunia. Jadi akan ada santunan kematian bagi teman-teman ketika dalam bekerja ternyata tidak bisa lagi diselamatkan, tidak bisa lagi dibawa ke rumah sakit, dan terjadilah kematian. Jadi selain berbagai manfaat di atas,
peserta, teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat program kembali kerja atau return to work jika kecelakaan menyebabkan kecacatan. Jadi teman-teman, program CKK ini salah satu dari 5 program dari BPJS Ketenagakerjaan, memberikan pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan juga pelatihan bagi peserta agar dapat kembali produktif dengan kondisinya saat ini. Namun tentunya semua manfaat BPJS Ketenagakerjaan tersebut hanya bisa didapatkan jika teman-teman sudah menjadi peserta dan membayar iuran secara rutin. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu repot untuk mendaftarkan diri jika belum menjadi peserta, karena teman-teman bisa melihat cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan secara online atau mungkin boleh lewat website bpjsketenagakerjaan.id, bisa lewat dari ponsel maupun langsung datang ke kantor BPJS terdekat. Dan teman-teman juga tidak perlu repot datang ke kantor atau untuk mendaftarkan diri dari BPJS Ketenagakerjaan, karena segala sesuatunya sekarang sudah digital, semua bisa dikerjakan lewat online, lewat HP. Jadi teman-teman, itulah informasi yang sangat-sangat membantu kita, membantu keluarga kita ketika kita dalam bekerja. Kita mendapatkan perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, Jaminan Kecelakaan Bekerja. Karena itu tunggu apa lagi, mari daftarkan dirimu lewat program salah satunya yaitu JKK. Sampai sekian dari informasi saya, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Semangat bekerja Indonesia.